anjing mas. Kalau dididik dengan majikannya dengan baik, nurut loh mas. Ya betul. Ngerti. Apa kata majikan ngerti. Nah, manusia yang dikasih sama Tuhan akal sehat itu malah justru malah melebihi dari Binatang itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam santun pesilat, salam buat dulur-dulur semua. Kali ini saya Mas Botum 22 bersama Kang Mas Anas Tohari, juga Mas Cipto selaku Pamter cabang Kutai Kartanegara. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang loyalis ya. Loyalis PSHT yang datang ke Madiun. Nah, jadi sambil santai ini mas. Sambil santai. Ini ngobrol santai. Kita bahas video yang ada lagi viral di YouTube itu terkait datangnya sidang apa? Gugatan yayasan PSHT di Madiun. Oh iya mas, bisa. Mungkin bisa diputar mas? Bisa diputar videonya. Kita bahas videonya. Yang terhormat Bapak Wali Kota Madiun, salam hormat. Mohon izin kami loyalis Esatrate Pusat Madiun akan masuk Kota Madiun. Wih, banyaknya. Pulang ke Madiun tanggal 18 Juni 2020. Itu adalah murni panggilan hati yang sulit kami bendung. Membela kebenaran dan menegakkan keadilan adalah jiwa pendekar. Jiwa pendekar kami bergolak apabila ada ketidakadilan. Iya betul, harus bergejolak betul. Sidang di Madiun adalah sengketa Esatrate melawan pembina yayasan yang memanfaatkan celah hukum untuk merampas aset Esatrate. Buset, Ini tidak benar, ini tidak adil, Banyak. ini kezaliman. Mohon pengertiannya Bapak Wali Kota dan segenap masyarakat Kota Madiun. Ngapunten Kedatangan kami penduduk Madiun. Ngapunten. Kami hanya ingin mempertahankan milik kami. Padahal belum surau wae ya, surau kami. Surau. Biasanya surau kan rame Madiun. Dewan Pembina Yayasan telah khianat. Mereka tidak mengakui hubungan antara Yayasan Esatrate dan persaudaraan Setia Fitrate. Mereka mengklaim bahwa padepokan kami, rumah kami, bukan milik Esatrate. Loh. Terus milik siapa? Kami tidak bisa berjuang langsung di bidang hukum. Hanya cara ini yang kami bisa lakukan. Mohon maaf dan terima kasih. Salam hormat dari kami, loyalis PSHT Pusat Madiun. Weh, mantul. Nah, dari video itu gimana lor menurut sampean? Ya kalau menurut saya pribadi harus bergejolak kan mas. Soalnya Esatrate itu memang ya pusat di Madiun. Iya betul. Cuman namanya Madiun Madiun itu luas. sempit luas. Kan gitu. Jalan Merak nomor 10. Nambangan Kidul Kota Madiun kan itu kan. Ya harus bergejolak kalau misalkan mereka tidak mau mengakui bahwasanya yayasan Esatrate ini bukan milik Esatrate atau milik perkumpulan persaudaraan Setia Fitrate Pusat Madiun atau PPSHTM. Malah salah kaprah. Kan gitu ya. Kalau menurut Kang Mas gimana? Ya, benar aja seperti itu. Betul aja ya. Betul aja. Jadi memang seharusnya kita bergejolak, Mas. Memang harus betul-betul kita gugat bahwasanya jangan sampai ada fitnah di belakang. Jangan sampai aset kita jatuh ke tangan yang salah gitu. Ya betul. Makanya dari itu kita harus butuh pemimpin yang betul-betul benar. Gitu loh, Mas. Benar dan mengerti. Bukan pinter. Bukan pinter. Kalau pinter itu malah mintering kok. Kita nggak butuh pemimpin yang pinter. Jadi pemimpin yang pinter itu pinter ngapusi, pinter bajingan. Juga itu kalau jadi orang ngerti segalanya. Iya mas betul. Maka dari itu akan datangnya sidang di besok mas di tanggal 18 Juni itu memang harus benar-benar. Ya mudah-mudahan pihak sebelah datang. Nah itu kemarin kan nggak datang itu. 2 kali kan nggak datang kemarin mas. 2 kali sudah 2 kali nggak datang. Kalau misalkan sidang ketiga kalinya nggak datang ya nggak perlu kita jelaskan lagi. Mungkin Kang Mas dan Mbak Ayu sudah paham. Nggak perlu kita utarakan lagi apa alasan, nggak perlu kan gitu. Betul. Jadi dari kita ke negara.
Ini juga banyak dulur-dulur tadi saya dikirimi videonya yang sudah datang ke Madiun. Oh, datang? Iya, dulur-dulur yang dari luar negeri juga ada loh. Dari luar negeri. Dari Johor, dari mana-mana itu ada datang semuanya. Dari Malaysia. Mana? Saya cari videonya dulu. Memang banyak info yang masuk Mas ya. Ini ada pemasangan banner dulur-dulur. Pemasangan spanduk ya. Ini mungkin masih di areal Padepokan mungkin kan. Sekitar Soalnya Padepokan. Kita pun juga nggak tahu kan. Karena kita belum pernah silaturahmi ke sana. Ya mudah-mudahan lah kita Insya Allah bisa sambang ke sana. Ya siapa tahu nanti Insya Allah ya kalau misalkan perantara dari YouTube ini bisa menghasilkan kan kita akan silaturahmi ke sana. Amin. Wow, Latin 2006 ngeri. Cabang Padang Kang Mas. Hadir. Oh ini ya, Johor Malaysia. Soalnya panggilan hati nih loh. Panggilan hati Kang Mas. Panggilan hati. Seluruh Indonesia semuanya. Yang dilingkari nih, yang buntak-buntak nggak karu-karuan itu. Yang kemarin di sing mobrot-mobrot urate metu kayak. Kan itu kan yang dilingkari itu, yang gondrong itu. Sudah tua tapi beliau nggak bisa menyatakan yang baik. Bro, nanti video yang kemarin di ini yang masih apa namanya, masih dibahas tentang seputaran sidang ini Kang. Jadi kalau menurut saya pribadi memang seharusnya kemarin tidak perlu lah, nggak datang dari pihak sebelah, biar supaya clear, biar supaya di mata hukum di mana yang benar, di mana yang salah. Iya. Nah kalau di sidang yang kemarin nggak datang, sudah 2 kali kan nggak datang kan, bilangnya alasannya terkait mematuhi peraturan pemerintah terkait pandemi atau tapi kan sidang tetap berjalan. Ya makanya itu kan kita selesaikan dulu lah kan gitu. Kita juga di dalam forum itu kan nggak mungkin lah kita, nggak mungkin kan itu. Cuman ya namanya, ya mungkin Kang Mas dan Mbak Ayu kan tahu sendiri lah, kita nggak usah jelaskan. Kalau misalkan di sidang yang terakhir ini dia nggak datang ya sudah, kan gitu Mas. Iya. Nggak perlu Mas, nggak perlu kita terlalu membahas tentang lebih jauh tentang mereka itu. Kalau di mata saya pribadi, satu Mas, poin yang nggak benar tuh banyak poin yang nggak benar. Yang pertama adalah satu, di Padepokan Agung itu adalah padepokan atau induk atau pusat di mana pada Esatrate yang memang benar-benar berpusat di sana. Itu sampai dihancurkan loh Kang Mas. Iya kemarin. Dilempar batu loh Mas. Tempat yang viral kemarin. Pagar dihancurkan kan gitu kan? Iya betul. Itu kalau orang Esatrate kan nggak begitu. Nggak seperti itu. Kalau seperti itu kayak ya binatang kalau menurut saya. Binatang pun Mas masih mempunyai sifat seperti sama aja itu kan menghancurkan rumahnya sendiri. Ya iya Mas. Sekarang kita nggak usah ya, misalkan kita ambil contoh aja, kita ambil contoh kecilnya, anjing Mas. Kalau dididik dengan majikannya dengan baik, nurut loh Mas. Ya betul. Ngerti. Apa kata majikan ngerti. Nah, manusia yang dikasih sama Tuhan akal sehat itu justru malah melebihi dari binatang itu tadi. Nah, ya itulah kadang kala kesenian dunia. Wajah manusia bersifat iblis. Bukan bersifat iblis Mas, bersifat seperti ya itulah apa ya? Ya jancuk jarang nih, Oh gitu ya. Kira-kira gue. Kan gitu Mas. Lost. Soalnya yang poin kedua Mas, kalau memang benar-benar dia mengaku Esatrate, apalagi beliau sepuh loh Mas, tua-tua loh. Betul. Seharusnya dia memberikan contoh yang terbaik kepada kita semua. Yang kedua adalah begitu sudah menghancurkan Padepokan Agung, yang kedua adalah mencoret-coret nama almarhum Kang Mas Tarmaji. Iya. Tarmaji minggat songko bumi Trate loh, itu nggak selayaknya loh Mas. Nggak selayaknya. Nggak seharusnya begitu loh. Dia memandang Kang Mas Tarmaji sangat berjasa loh Mas pada jabatan beliau itu. Masa penjabatan beliau sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Esa sangat berkembang pesat khususnya sampai dunia ini. Iya. Kok sampai disuruh
kok sampai disuruh minggat dari Bumi Ternate. Itu kok bukan kelakuannya para PKI kan nggak mungkin begitu ya. Betul. Itu PKI itu. Liberal gitu ya. Sifatnya nggak Mas, nggak mengerti, nggak apa ya namanya ya. Ya Kak, nggak seharusnya kita contoh hal-hal yang begitu. Soalnya pada zaman sekarang Mas, di saat posisi atau suasana situasi saat ini memang yang tua itu memang yang harus dipercaya. Nah, kalau saya ambil titik poin dari yang tua itu, tua tidak seharusnya benar, tidak selamanya benar. Nah, sekarang kan yang mentang-mentang yang ngomong tua. Misalkan ya, yang ngomong jenggotan pakai sorban, pakai sarung. Tapi ngomongnya itu memberitakan hal yang salah. Itu kan tetap percaya tuh. Iya, kata ini orangnya sudah tua ini. Orangnya sudah tua, ini harus dipercaya. Sedangkan perintah yang dia lontarkan kepada mereka adalah lontarkan yang salah. Betul. Jadi nggak perlu Mas kita mencari orang yang pintar. Ya. Pintar dalam tata bahasa nggak perlu. Cukup orang yang mengerti. Mengerti aja gitu. Kalau orang yang mengerti sudah pasti pintar. Tapi kalau orang yang pintar, kok bisa jadi pintar ya? Dia pintar nih. Pintar maling, pintar bajingan. Gitu ya. Ngapusi barang. Kalau bajingan tuh pintar loh Mas. Ya pintar. Maling pun pintar. Enggak ada itu namanya mengerti maling, mengerti bajingan enggak ada. Pasti banyak pintar bajingan. Loh, maling loh pintar itu strategi ini. Loh kan gitu kan katanya. Betul. Kalau maling loh ngerti, enggak mungkin Mas. Maling, makanya maling itu lebih pintar daripada yang mau dimaling. Ya kan gitu. Makanya dulur-dulur ini kan semua jadilah orang yang mengerti, jangan orang sok pinter. Betul di situ. Jadi makanya bukan harapan, memang keinginan kita semua Mas, akan datangnya sidang di tanggal 18 Juni ini memang harus benar-benar Tuhan bersama orang-orang yang benar kok Kang Mas. Amin. Tuhan bersama orang yang benar. Di mana yang benar dan di mana yang salah. Ya. Nah, saya yakin bahwasanya dengan perantara Kang Mas Murjoko dan Kang Mas Isbiantoro selama menjadi ketua umum itu insya Allah akan membimbing atau membawa organisasi Eksatrate di jalan yang benar. Amin. Menurut saya begitu. Dan saya yakin lagi bahwasanya beliau memang tulus ikhlas untuk Eksatrate, tidak dicampur adukan dengan dunia politik. Nah, kan begitu ya? Iya. Nah, maka dari itu kita semua dari Eksatrate cabang Bukar khususnya Mas, ya, betul. mendukung sepenuhnya, mendoakan sepenuhnya Kang Mas dan Mbak yang berjuang di sana Kang Mas. Supaya Eksatrate suatu saat kedepannya sampai dunia ini hancur memang harus jatuh kepada orang yang benar. Betul. Kan gitu intinya. Jadi poin yang kita bahas kan begitu. Betul sekali. Ya kan selanjutnya menurut Mas Cipto gimana terkait tentang kelakuan atau sifat atau etika pihak JJ atau pihak Korlap, gimana Mas menurut sampean? Menurut saya yaitu Korlap itu ya salah aja itu. Salah arah. Nanti suatu saat akan kembali, dia akan malu sendiri kan. Ya kalau dia tahu malu kan gitu pertanyaan. Nah, itu. Kalau dia tahu malu lah, kalau enggak. Ya, sekarang kan zaman sekarang manusia ini lebih meningkatkan egonya. Betul. Enggak mau dia salah, enggak mau. Kalau dia memangnya mau pecah dari Eksatrate, enggak masalah. Enggak masalah, tapi satu syarat, jangan pakai lambang atribut Eksatrate. Betul. Kalau bisa terserah sampean mau gambar pisang ke apa. Monggo kan? Jangan mengikuti Eksatrate, pusat Madiun. Bos. Dari pihak sebelah pun Mas memang ngotot. Dari era dulu memang Eksatrate berpusat di Madiun. Betul. Madiun tapi luas. Madiun itu tidak selebar daun kelor. Gitu kan ya. Madiun itu banyak mempunyai beberapa kecamatan gini-gini kan banyak itu. Maka dari itu Eksatrate cabang Bukar khususnya memang harus pusat Madiun, Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun. Nah gitu ya. Banyak kok Mas Madiun itu. Enggak sempit kok. Ya sepenuhnya memang harus apa ya namanya? Eling asale eling bali. Betul. Dimana saat kita dilahirkan ya disitulah saat kita kembali. Iya. Jangan sampai melupakan siapa yang melahirkan kita. Kalau pusat Madiun ya iya memang pusat Madiun. Di Jalan Merak nomor 10 namanya gitu. Ini bukan promosi loh Mas kita, enggak. Bukan promosi supaya dari sebelah ikut kita, enggak loh ya. Enggak. Kalau menurut saya pribadi, penilaian saya pribadi memang kalau dari pihak sebelah enggak benar. Ya itu tadi enggak benernya. Poin pertama merusak rumah sendiri. Yang kedua mencoret-coret nama perjuangan Kang Mas Tarmaji di saat menjadi jabatan ketua umum. Disuruh diusir disuruh minggat di
Bumi Teratai. Terus ada yang kemarin sempat viral itu yang sesepuh kita itu dihakimi itu yang dipukuli Toya itu. Dipukuli itu. Ya itu adalah sifat-sifat apa ya Mas ya? Anjing sekalipun enggak seperti itu kepada sesama anjingnya. Iya, betul. Mungkin ya mentok-mentoknya yang saling menggonggong lah gitu. Kalau sampai sekarang nggak usah bicara anjing deh Mas. Macan, sekarang macan nggak mungkin loh Mas makan anaknya sendiri. Iya betul. Ya ini sesama loh, kita satu bek, satu lambang, satu ajaran, satu pepacuh. Kok sampai dipukul dengan toya begitu kan bukan sifat manusia itu. Iya betul. Iya kan? Betul sekali. Mau kita samakan dengan hewan, hewan pun nggak begitu. Ya berarti seperti ya, dajjal. Ya apa jenenge ya? Ya bangres jaran kuwi. Ya kan Mas Bro? Betul. Ya gimana? Lah hewan pun nggak begitu loh Mas. Iya betul. Hewan pun masih punya belas kasih loh. Ya piye jancuk. Ya PKI kuwi lho Pak ya. Liberal kuwi. Aku iya ya Mas enggak. Itu masih malah kan seperti gini. Itu contohnya itu kayak apa ya? Seperti gini. Dia itu siapa yang melahirkan dia tuh lupa dengan ibunya. Seperti itu. Itulah orang yang namanya pengkhianat kan seperti itu. Sekarang gini loh Mas. Sekarang gini Mas ya. Orang yang awalnya susah. Contoh kecil kita membuat ilustrasi. Iya. Orang yang awalnya susah, orang yang awalnya memang anak yang nggak punya, terus dia menjadi orang kaya, terus jatuh lagi dia menjadi miskin, dia nggak kaget. Tapi kalau orang yang belum pernah kaya, terus kaya, wah itu lupa tuh, lali, lupa, sama Tuhan pun lupa. Nah seperti contohnya, kan gitu kan, kita sengsara dulu, latihan gendut, tangan bonsok semua misalnya, sudah jadi warga, enak sudah kita bisa melatih. Setelah rumah tangga sejahtera nggak karu-karuan, lupalah sama yang melahirkan, lupalah sama yang memperjuangkan, kan gitu ya, ini kan contohnya begitu Mas. Iya betul. Itulah sampai nggak takut namanya sumpah, nggak mikirkan sumpah mereka Mas. Ya dibutakan dengan ya itulah dunia politik kalau menurut saya. Ya intinya kita doakan aja Lur. Ya. Aku nggak mau mendoakan Mas, biar aja sudah. Nggak usah. Apa lagi? Nah, maksudnya kita doakan mudah-mudahan sidang besok itu. Oh iya, itu jelas Mas. Sedang besok itu jatuhlah ke tangan yang benar. Iya betul Mas. Kalau amin. Kalau suruh mendoakan yang nggak mau, kan dia bisa berdoa sendiri. Ya bukannya aku enggak ya. Itu sudah terserahnya. Betul. Ya kayak apa mana ya? Enggak usah rapat-rapat, enggak usah rapat-rapat Mas. Iya. Yang penting dijalani mengikuti arus yang benar. Iya. Nah kayak misalkan rumah tangga kita nih yang atas bergejolak nggak sinkron kan imbasnya di seluruh cabang Mas. Iya betul. Imbasnya seperti kita begini. Nah kalau kita nggak dewasa ya kita akan mengikuti jalur yang salah. Nah makanya jadi warga ya benar-benar harus dewasa. Iya betul. Pola pikirnya harus benar-benar yang matang. Jangan sampai kita salah jalan gitu aja. Jangan sampai terprovokasi gitu juga loh. Iya. Betul kan? Kalau suruh mendoakan sana supaya lebih baik lagi semoga sadar enggak perlu aku enggak usah. Malas lah untuk apa? Iya betul. Sudah biar berdoa sendiri ya Allah aku salah ya. Itu benar. Suatu saat dia akan sadar sendiri nanti. Kalau kita mendoakan ya Allah semoga mereka kembali, semoga sadar enggak perlu. Enggak perlu. Esoterate enggak perlu begitu Mas. Iya. Esoterate enggak perlu orang-orang yang begitu. Tanpa mereka pun esoterate tetap jaya. Gitu ya. Kalau kita mau bahas tentang ini memang benar apa nasihat sebelum wafatnya Kang Mas Imam Kusupangat. Iya, betul. Dek bilangnya kan gitu bilangnya. Gimana Mas bilangnya dulu itu? Ya, suatu saat akan hancur. Esa ini akan hancur. Hancur atau pecah? Ya, intinya enggak ngeluh lah ya. Enggak karu-karuan. Itu bukan dari orang luar, tapi dari orang dalam itu sendiri. Berarti sudah terjadi ya? Terjadi setelah 1 abad ini. Sebelum? Sebelum ya? Ya apa ya namanya? Proses menjelang ke 1 abad lah. Proses menjelang 1 abadnya Esaterate ini. Ya nanti kita lihat. Terus ada susulan tuh Mas. Dan suatu saat Esaterate akan berdiri kokoh dengan persaudaraan yang kuat. Nah itu nggak tahu kapan. Nah mudah-mudahan lah itu. Ya mudah-mudahan kita lihat aja nanti setelah 1 abad Mas. Ya kan semoga saja ya Esaterate kita ya, juga capek Mas. Yang penting intinya dulur-dulur jangan sampai kena provokasi. Iya intinya kan begitu Mas. Ojo keblinger lah ibaratnya gitu. Ojo keblinger. Jangan sampai dibutakan dengan politik. Ya, politik. Betul. Ya bener aja lah Mas, orang
kita nggak usah bicara tentang anu lah ya Mas, nggak usah tentang kubu, kita bicara tentang individual aja. Iya betul. Dari Mas Topik itu orang cerdas, orang pintar, orang ngerti. Iya. Mas Purjoko pun juga orang ngerti. Yang membuat keruh itu kan hanya apa ya namanya, saling apa ya Mas ya, saling merasa benar tanpa mempunyai dasar-dasar yang kuat. Kalau misalkan kita bahas tentang kubu-kubuan korlap ini, kalau nggak perlu seharusnya kan. Iya betul. Cuman dari banyaknya sekian warga sejahtera di seluruh dunia, bahkan di kalangan Indonesia sendiri sudah meludak, ya makanya dari itu masing-masing memang harus mencari kebenarannya. Ya. Kalau misalkan kita diam aja atau misalkan kita netral, berarti kita tidak mempunyai pendirian. Betul ya. Aku netral, aku nggak milih kono, aku nggak milih ini, berarti kita nggak punya pendirian. Iya betul. Jadi seorang pendekar itu emang harus punya pendirian. Maka dari itu kita disahkan disuruh dewasa, mungkin penting kan Mas Cipta ada bisnis. Cipta ada bisnis Kang Mas ya. Ya kalau menurut saya gitu aja sih Mas Utum ya. Ya di sini ini dulur-dulur kita sudah datangan semua. Buset. Full. Rinding aku Mas. Jadi lautan hitam memang ini. Loh, hitamnya Madiun itu bisa suruh loh Mas, biasanya. Cuman ini belum suruh. Karena panggilan hati ini. Panggilan hati. Dan dulur-dulur di sana juga ke sana pun tidak dapat bayaran juga, nggak dapat bayaran. Biaya pribadi. Merinding saya kalau dengar kayak gini. Buat toyak Kang Mas. Kedatangan semua. Mungkin masih di liputan Padepokan ya, masih. Ya. Loh. Bojonegoro. Jatah. Kelaparan Kang Mas kita ini. Ya. Tapi seneng saya kalau lihat dulur-dulur guyup kayak makan gini. Begini ya. Tadi juga dari cabang Kutai Kartanegara juga tadi Mas Jambul ya tadi ngasihkan satu kresek mungkin buat makan dulur yang di sana. Ada tadi ya. Nah ini. Kita Mas. Mas Jambul. Mas Jambul. Oh ini bantuan dari saudara Pamter Samarinda mau diterima. Nah, siap Mas. Terima kasih. Siapa ngomong? Sun Kang Mas para Pamter Samarinda. Oh Kukar. Pamter Kukar. Saya terima. Terima kasih. Kukar. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ya semoga Mas Jambul mendapatkan amal yang dicatat amal kebaikannya gitu ya, amin ya. Ya mudah-mudahan Pamter ya, Pamter cabang Kutai Kartanegara. Ini sama Pamter juga Mas ya, cuman lagi sibuk dodol lah. Sibuk jualan sayur Kang Mas. Insya Allah nanti kalau ada rezeki ya mau sowan ke Madiun. Amin. Ya mudah-mudahan juga begini Kang Mas, dengan hasilnya YouTube-nya Kang Mas ini juga supaya bisa menghasilkan dan kita bisa silaturahmi ke sana. Insya Allah amin. Amin ya. Dukung aja ke mana? Intinya ya jangan lupa like dan subscribe channelnya Mas Batum 22 Kang Mas. Dan juga apa channelnya? Dunia Pengetahuan. Channelnya Mas Anas. Pengetahuan channel. Dunia Pengetahuan channel. Los. Ya. Los. Jadi Rewel Pusat Madiun Los. Pusat Madiun. Jadi kembali ke pembahasan. Jadi inti dari pembahasan kita ini gimana Lur? Intinya begini aja Kang Mas. Kalau menurut saya pribadi, kalau menurut saya pribadi Kang Mas ya. Iya. Kalau menurut saya berjuang sampai titik darah penghabisan. Di mana supaya hukum akan menjawab di mana yang benar dan di mana yang salah. Betul. Yang gitu ya. Allah pasti tahu kok. Tuhan bersama orang-orang yang benar. Udah, itu poin saya Mas. Iya betul. Kang Mas gimana?
Sama ya. Oke. Jadi gimana? Cukup? Mungkin itu aja Kang Mas. Kalau tadi Kang Mas ngomong suruh mendoakan, ya enggak perlu. Aku enggak mau ya. Sudah itu gitu Mas. Mohon maaf Kang Mas. Ya sudah maksudnya ya udah. Kita dikasih ruh, dikasih ya lengkap tangan, pola pikir yang sama ya sudah suruh lakune urip kan beda-beda Mas. Beda endas ya beda pikiran. Ya intinya kita doakan mudah-mudahan sidang besok berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan akan mendapatkan poin yang penting supaya gak ke belakangnya atau ke depannya tuh si panggah-hengkel-hengkelan. Betul. Tapi nggak apa-apa sih Mas. Bilangnya itu kan singa masih menang diwedeni. Kirek lek gonggong diantemi wong mbek watu. Ya. Intinya gitu ya. Gitu lah. Masa ya? Oke. Jadi sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Mungkin iki Mas ya. Ya kami lost lor. Tetap ya kami lost, kami real ya. Karena kami ini panggilan hati. Ya, bukan apa ya namanya. Intinya bukan paksaan, jadi panggilan hati kami. Tetap salam persaudaraan ya. Salam persaudaraan dari Esetrate cabang Kutai Kartanegara Pusat Madiun Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul. Los Kak Rewel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.